Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali dalam Bali Post Talk. Dan untuk episode kali ini saya akan membicarakan tentang hobi yang sedang lagi marak-maraknya di Bali, yaitu hobi layang-layang. Tapi kaitannya dengan bahwa hobi ini juga memiliki dampak jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, terutama bisa mengganggu jaringan listrik. Dan saya akan mewawancarai Bapak Adi Prianto. Dia adalah General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan oleh Pak GM berkaitan dengan hobi layang-layang di Bali yang marak. Kita langsung sapa. Halo Pak Adi. Halo. Gimana kabarnya Pak? Baik, Om Swastiastu. Pak Adi, kita mau bicarakan tentang layang-layang. Iya. Udara di Bali ini, Pak. Iya. Oke. Dan kita mendengar bahwa ini juga membahayakan bagi jaringan listrik ya. Mungkin Pak Adi bisa sampaikan kepada pemirsa Bali TV yang juga masyarakat Bali betapa riskannya sebenarnya hobi layang-layang kalau dilakukan dengan tidak bertanggung jawab gitu. Apa dampak-dampaknya kira-kira Pak Adi? Iya. Membahayakan. Mas Win, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit ini tentang pengetahuan mengapa kok layang-layang itu bisa mengganggu jaringan kelistrikan kita. Kita tahu bahwa jaringan kelistrikan itu terdiri dari pembangkit. Itu kalau di Bali ini pembangkitnya ada pembangkit Celukan Bawang, pembangkit Pamaron, pembangkit Gilimanuk, Pesanggaran, kemudian transfer dari Jawa, gitu ya. Nah, tentunya pembangkit dan sumber listrik ini untuk mencapai ke rumah-rumah, ke hotel-hotel, ke tempat usaha itu disalurkan lewat pertama kali jalur transmisi. Jadi jalur transmisi itu dibawa dari pembangkit tadi ke arah gardu-gardu induk di kita, di dekat-dekat pusat beban listriknya gitu. Nah, kemudian dari gardu-gardu induk itu sebelumnya transmisi tadi ya. Transmisi itu 150 kV yang ada di Bali ini gitu ya. 150.000 volt. Ya, ini yang menyambungkan antara pembangkit dengan gardu-gardu induk tadi. Nah, setelah sampai gardu induk itu disalurkan yang dekat-dekat ke rumah-rumah berupa gardu-gardu distribusi namanya. Ada yang gardu cantol, gardu tiang atau gardu portal, kemudian gardu tembok, gitu Mas Win. Nah, ini disalurkan dengan tegangan 20.000 volt atau 20 kV. Nah, kemudian baru dari trafo-trafo distribusi tadi atau gardu-gardu distribusi tadi ke rumah, ke tempat usaha, ke hotel dan sebagainya itu disalurkan ketegangan yang diminta. Misalkan aja tegangan rumah itu berarti 220 volt lewat trafo tadi. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap layang-layang nih. Kalau misalkan layang-layang itu mengenai saluran transmisi kita, ya, itu apa yang terjadi? Misalkan aja kabel melilit, ya, bisa saja orang bermain layang-layang asik-asik gitu, kemudian layang-layangnya putus atau layangnya jatuh, kemudian ini masih dipegang anunya talinya dan sebagainya. Ini tentunya mengakibatkan yang dinamakan dengan gangguan listrik, gangguan tegangan tinggi apabila dia kena gangguan tinggi melilit. Nah, ini menyebabkan terputusnya aliran listrik dari pembangkit tadi ke arah gardu induk kan tadi. Nah, ini bisa menyebabkan padamnya aliran listrik secara luas. Nah, jadi kalau misalnya kena transmisi yang besar itu 150 kV bisa menyebabkan gangguan atau padamnya di pembangkit, dan kalau pembangkit yang padam akhirnya gardu induk padam, ya kan? Gardu distribusi padam, rumah orang juga padam. Nah, ini yang menyebabkan gangguan yang luas. Dan kalau dalam konteks Bali atau di kasus di Bali, apakah sudah pernah terjadi? Artinya PLN sudah direpotkan tidak dengan keberadaan layang-layang itu? Ya, jelas direpotkan, sehingga kami
mengantisipasi ini dengan sosialisasi kan sebesar-besarnya. Ini kami selalu lah menghimbau kepada masyarakat itu jangan sampai melakukan atau menyalurkan hobinya itu dengan bermain layang dekat dengan jaringan transmisi kita. Artinya sudah pernah ada listrik mati gara-gara layang-layang? Iyalah, banyak terjadi. Habis setiap hari, Pak? Tadi? Iya, jadi kami itu ada sekitar 108 ya. 108 itu di tahun 2019 itu kasus yang terjadi padam akibat dari layang-layang, baik itu yang kena transmisi maupun distribusi kita. Ya, itu 108. Dan sekarang nih lagi teman-teman hobi bermain layang-layang karena adanya COVID. Wah, ini work from home ya. Work from home, kemudian di antara renungannya di dalam rumah, wah lebih baik bermain layang-layang dan sebagainya. Ini yang mungkin secara tidak sadar teman-teman yang senang bermain layang-layang bisa menyebabkan risiko tadi, risiko padamnya listrik. Nah, ini imbauan kami, bermainlah layang-layang di tempat yang jauh dari jaringan kita, ya, apalagi jaringan transmisi yang besar. Ini bisa menyebabkan pemadaman yang luas. Kalau yang di gardu distribusi, yang di saluran kita yang kecil, yang 3 kabel itu bisa menyebabkan padamnya satu penyulang. Satu penyulang bisa satu deret jalan itu mati semua. Ya. Pak Adi, kalau kita bicara tentang tadi kan Pak Adi masih himbauan. Sebenarnya ada sanksi tidak? Ada sanksi hukum tidak bagi mereka yang ini kan merugikan, tidak hanya merugikan PLN sebenarnya, tapi merugikan masyarakat. Kalau listriknya mati kan padam itu misalnya, tidak merugikan masyarakat. Kalau aturan-aturan ini saya harus ngelihat kerpean ini Pak Win. Karena ada aturan hukumnya ada. Ini kalau teman-teman melihat di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, itu di sini disebutkan ya bahwa di pasal 51 ayat 1 itu bunyinya begini. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, ini silakan dilihat, sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Penjara 3 tahun. Iya. Terus kemudian denda paling banyak 500 juta. Waduh, banyak banget ya. Iya. Kemudian layangnya nggak seharga itu ya. Dan kemudian ini, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Dan denda paling banyak 2,5 miliar. 2,5 miliar. Waduh, ini banyak sekali, ya? Iya. Jadi masyarakat mungkin belum paham ada undang-undang sebenarnya mengatur itu. Iya, Pak. Termasuk kalau mungkin mendekati yang kedua tadi, kalau misalnya mengakibatkan terputusnya jaringan listrik itu bisa diancam pidana. Nah, ini saya tentunya, kami ya di PLN tentunya tidak menginginkan masyarakat itu sampai kena masalah hukum ya, gitu ya. Kita menghindari lah semua masalah hukum gitu prinsipnya. Nah, ini artinya PLN masih baik hati. Kalau misalnya mau keras bisa mengadukan ya, Pak ya. Iya, ya sebetulnya masalah undang-undang ya, masalah undang-undang ini otomatis sebetulnya kalau misalkan itu terjadi gitu ya. Ya. Nah, ini PLN juga bisa saja mengadukan seperti ini. Tetapi ya kita pada prinsipnya kita tidak menginginkan itu terjadi kepada masyarakat. Cuman kami pengen masyarakat itu juga ikut menyadari bagaimana pentingnya untuk menjaga keselamatan ketenaga listrikan ini secara bersama-sama gitu ya. Ya, kita menghimbau selalu memberikan pengertian kepada masyarakat itu, kalau misalkan bermain layang-layang, jangan di dekatnya jaringan listrik gitu kan. Nanti mengakibatkan banyak orang yang menderita juga gitu. Ya, memang beberapa kondisi kami memproteksinya dengan banyak hal gitu ya, proteksi, kemudian isolasi, tetapi kan tidak bisa semuanya bisa kita lakukan karena kan memang biayanya misalkan ditanam semua di kabel tanah, wah itu biaya listriknya sangat luar biasa besarnya dan mungkin
jatuhnya kan ke tarif listrik kan nanti ya. Tarif listriknya mahal. Iya, tarif listrik jadi mahal sekali. Ribet lagi masyarakat kita. Iyalah, kita juga menginginkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat ini gitu, sehingga semua bisa menikmati indahnya listrik kan begitu ya prinsipnya. Gitu Mas Win. Ya. Berarti kalau misalnya PLN ya katakanlah tidak akan menggugat secara hukum lah, kalau walaupun sudah merugikan. Hanya sekedar himbauan mungkin ya Pak ya. Berharap ada kesadaran sendiri kalau bermain layang-layang boleh lah, tapi jangan sampai kemudian dekat dengan jaringan listrik, dengan kabel listrik. Iya. Iya, jadi himbauan itu kan yang pertama kali kita lakukan karena prinsipnya kami ya tadi itu kita tidak menginginkan lah ada masalah-masalah hukum seperti itu gitu ya. Jadi kita mengajak, namanya kita juga milik negara ya. Kita mengajak setiap warga negara itu untuk melakukan ya khususnya dalam hal ini bermain layang-layang itu kan menyenangkan Pak. Saya waktu kecil juga senang bermain layang-layang ya. Ya sekarang kalau misalkan suruh bermain layang juga senang juga gitu kan. Tetapi paling tidak mengajak masyarakat ini menjauhi misalkan aja di pinggir pantai. Di sini kan indah-indah pantainya ya, di Padang Galah juga ada. Kemudian mungkin suatu saat kita bisa berpartisipasi juga mengadakan lomba layang-layang, tetapi di tempat yang aman gitu ya. Kita mau mengedukasi prinsipnya kepada masyarakat itu, marilah kita bersenang-senang dengan bermain layang-layang dengan tidak mengganggu masyarakat yang sedang menikmati listrik. Ini menikmati listrik itu kan banyak hal nih, menggunakan listrik. Misalkan aja orang yang sedang berproduksi dengan menjahit ya untuk menghasilkan uang untuk rumah tangga ya, kemudian berproduksi dengan menggunakan listrik, melakukan operasi dokter ini pada malam hari melakukan operasi. Nah, ini malam hari ini juga bahaya nih. Saya lihat itu banyak sekali gemerlap layang-layang. Kemudian sementara mungkin saja yang bermain layang-layang lagi tidur, ya kan? Yang punya layang lagi tidur. Nah, kemudian tiba-tiba layang-layangnya karena anginnya kurang atau mungkin karena kena hujan turun, kemudian kena transmisi, sehingga bisa menyebabkan, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, blackout-nya Bali. Wah, itu kan sangat merugikan kita semua. Yang layang-layang malam hari tegas ya Pak Adi, janganlah gitu ya. Layangan yang menaikkan layangan tolonglah dijaga layang, jangan sampai layangan ditinggal tidur atau apalagi malam hari. Iya. Ya. Kalau tidur kan tidak bisa mengendalikan layang-layangnya ya, layang-layangnya kemana gitu kan. Yang mendingan kalau mau tidur di kemarin saya ada sempat wawancarai juga seorang akademisi Poltek Negeri Bali. Misalnya diatur pergub misalnya, kalau Pak Adi gimana? Layang-layang diatur pergub, apakah? Ya itu lebih bagus kan, sebetulnya undang-undang induknya sudah ada ya. Kemudian mungkin Perda juga disusun dengan baik. Ini sebetulnya untuk kemaslahatan masyarakat Bali kan gitu ya. Apabila ada pergubnya, apalagi nanti ada didukung oleh bendesa adat supaya menyarankan bahwa bermainlah layang-layang dengan benar, jangan sampai mengganggu kelistrikan. Selain itu juga membahayakan Pak Win. Jadi membahayakan diri sendiri apabila sesuatu lilitan terjadi di jaringan kita, kemudian tegangannya bisa nyampe kepada yang bermain atau mungkin jaringannya putus kemudian kena orang lain, bisa membahayakan orang itu kan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi mungkin masyarakat belum banyak yang menyadari tentang ini ya. Berdasarkan kesempatan ini, kesempatan saya lah untuk berkewajiban memberikan penjelasan-penjelasan ini kepada masyarakat. Gitu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Ya. Saya kira sudah bisa jelas oleh masyarakat ya untuk menangkap bagaimana sebenarnya membahayakan bermain layang-layang kalau tidak dikontrol dengan baik. Ada undang-undangnya, kita ingatkan itu lagi. Walaupun tadi PLN sudah berbaik hati, saya sudah repot menurunkan layang-layang, jaringannya rusak, tidak digugat secara hukum ada. Tapi kalau kesabaran PLN habis seperti enggak lah. Tapi saya kira tidak gitu ya. Ada pergub juga mungkin yang bisa diatur, karena ini akan terjadi setiap tahun gitu ya. Tidak hanya tahun ini, tahun kemarin, tahun depan juga mungkin akan lebih banyak lagi ya permain layang, sehingga perlu ada aturan yang lebih detail lagi yang menerjemahkan undang-undang ketenaga listrikan itu kalau bagi keamanan jaringan listrik. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Bermain layang-layang boleh, tapi tetaplah berhati-hati. Sampai jumpa di Bali Post Talk. Terima kasih, Om Santi.